Membuat kowi peleburan logam menggunakan bahan tanah liat dan ball clay aluminium. Ini tanah ini mengandung aluminium. Nah, ini yang sudah menjadi bubuk. Ini batunya asli. Nah, tapi itulah bahan dasar untuk membuat barang-barang refraktori ataukah benda-benda tahan api. Pada kali ini saya menciptakan mangkuk kowi peleburan yang sederhana. Nah, ini jadi ini produknya. Jadi bagi para pengrajin peleburan logam biasanya sering mengalami kesulitan tentang kowi peleburan. Walaupun ada kowi peleburan yang ada di pasaran ataukah ada di tingkat pengrajin, itu kowi peleburan yang terbuat dari tanah liat murni, tidak ditambahkan jenis tanah kaolin. Nah, seperti ini. Jadi harusnya barang-barang tahan api itu harus ada unsur kaolin. Nah, ini sehingga dapat tahan panas sampai 2000 derajat. Ini akan saya pergunakan di dalam tanur api yang bentuknya bulat, sehingga kowi-kowi ini diisikan material yang mau dilebur itu dari bahan-bahan yang mengandung logam, ya, maksudnya itu bisa diisi sekaligus untuk dibakar, bisa 7, bisa 9, bisa 10, tergantung besar kecilnya kowi. Nah, yang kowi ini itu diambil dari tanah liat lalu digiling menggunakan mesin crusher. Nah, ini mesin crusher. Mesin crusher ini fungsi banyak sekali. Dia bisa untuk menggiling batuan yang mengandung mineral logam, dan juga untuk kepentingan penggilingan tanah-tanah kaolin untuk pembuatan barang-barang tahan api. Mesin crusher ini juga bisa untuk menggiling batu yang lebih keras sampai dengan skala kekerasan 7, bahkan lebih. Oleh karena itu batuan yang keras pun akan hancur dan menjadi tepung sampai 200 mesh, karena kulernya atau penggilingnya, kipasnya dibuat secara khusus. Stone crusher ini dengan menggunakan elektromotor 3 fase. Jadi dia dihidupkan, bisa jalan menggiling kecuali dibantu dengan mesin diesel yang besar. Tidak bisa mengharapkan mesin kecil atau listrik PLN. Saya sangat yakin saudara pengusaha industri kecil pelogaman, kalau menggunakan mesin crusher biasanya ukurannya kecil begitu. Nah, itu kita harus akui bahwa rata-rata kita warga pengusaha industri kecil pelogaman, pemurnian dan
pengolahan logam itu modal kecil, saya yakin itu. Oleh karena itu kita lebih banyak mengandalkan fisik dengan menumbuk di lesung besi atau lesung baja, nah, begitu. Jadi kita tahu bahwa kalau menggiling tanah liat pasti akan ada debu, makanya di sini harus diikat ini supaya debu dari tepung itu tidak berterbangan. Dan kita wajib menggunakan masker. Jangan pakai masker karena takut virus corona, tidak. Tapi sebelum virus corona pun masker itu sudah kita pakai sebagai alat pelengkap pelindung badan, menjaga keselamatan kesehatan kerja. K3. Oleh karena itu kembali kepada kobi peleburan tadi. Kobi ini bisa dipakai di dua hal. Pertama, untuk melebur di dalam tungku yang besar, kita bisa susun beberapa kobi sesuai kapasitas, dan ini saya sesuaikan mungkin dimasuk ke dalam tungku peleburan bisa 5 maksimal sekali lebur. Dan yang dilebur di sini bukan yang sudah jadi logam, bukan, tapi masih bersifat raw material. Karena benda-benda bahan raw material itu membutuhkan suhu sangat tinggi, minimal 2000 derajat, sehingga seluruh batuan itu bisa meleleh dan terpisah dari logamnya. Mungkin Bapak Ibu pasti berpikir, bagaimana sih tanah kaolin yang dimaksud? Ini tanah kaolin. Ini tanah atau batu yang fungsinya sangat besar dan banyak digunakan di berbagai kepentingan industri. Salah satunya industri keramik, industri pembuatan cangkir minum, gelas keramik itu maksudnya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Potensi alam Indonesia itu sumber daya alamnya sangat melimpah. Nah, jadi tinggal kita bagaimana memanfaatkan seluruh potensi itu dengan menggunakan sumber daya manusia yang berkualitas, maksudnya begitu, supaya seluruh sumber daya itu bisa termanfaat kalau didukung dengan sumber daya manusia yang handal. Sekolah tidak perlu tinggi-tinggi, yang penting menguasai teknologinya. Ingat, belajar sepanjang hidup. Tidak mesti belajar harus masuk di sekolah atau masuk kelas baru namanya ada guru dan ada murid, sehingga di situ disebut ada proses belajar. Bukan begitu maksudnya. Tetapi belajar dari pengalaman, belajar dari melihat, belajar dari mendengar, dan belajar dari kerja langsung. Demikian sekilas info siang ini. Terima kasih atas perhatian saudara semua.